Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam pelajaran akuntansi ya. Nah, pada semester kemarin kita sudah membahas tentang siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, ini kita lanjutkan ya. Di sini siklus akuntansi perusahaan dagang sama saja dengan siklus akuntansi perusahaan biasa, sudah saya jelaskan ya, yaitu ada tahap pencatatan, kemudian tahap pengiktisaran, kemudian tahap laporan. Nah, saya sudah menjelaskan, kita mulai dari tahap pencatatan sudah saya jelaskan pada semester kemarin. Nah, kemudian ini masih dalam tahap pencatatan juga sudah saya jelaskan, yaitu tentang jurnal umum, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas, termasuk dalam jurnal khusus. Selanjutnya kita akan membahas tentang, setelah kita buat jurnal khusus, selanjutnya kita posting ke buku besar. Ini tidak Ibu jelaskan secara mendetail karena kita sudah bahas di kelas 11 tentang buku besar ya. Buku besar, nah cuma di perusahaan dagang buku besar terbagi dua, yaitu buku besar utama yang biasa kita pakai ya. Nah, kemudian buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini terbagi dua lagi, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Nah, buku besar pembantu piutang ini khusus mencatat piutang-piutang yang ada di perusahaan. Nah, buku besar pembantu utang adalah khusus mencatat utang-utang perusahaan. Ya, jadi Ibu tidak akan menjelaskan secara mendetail ya, karena kalian sudah tahu semua cara memposting ke buku besar. Nah, cuma dibedakan adalah buku besar pembantu. Yang kurang jelas silakan ditanyakan. Nah, selanjutnya kita langsung ke sini, tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran akuntansi perusahaan dagang terdiri dari, sama seperti perusahaan jasa, terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Nah, cara posting neraca saldo kalian sudah tahu semua ya. Kalian sudah tahu semua, sama saja seperti perusahaan jasa. Nah, sini caranya adalah sama kode akun, nama akun, debit, kredit. Nah, saya akan langsung ke sini. Jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Fungsinya adalah menutupi kelemahan pencatatan neraca saldo sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menyusun laporan keuangan. Ini fungsi jurnal penyesuaian. Bagaimana pencatatan jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang? Nah, pencatatan dalam jurnal penyesuaian perusahaan dagang terbagi dua ya. Yang pertama adalah pendekatan ikhtisar laba rugi, yang kedua adalah dengan pendekatan harga pokok penjualan. Nah, di sini pendekatan dengan ikhtisar laba rugi ini terbagi dua, yaitu ikhtisar laba rugi kita tulis di debit, persediaan barang dagang awal kita tulis di kredit ya. Kemudian yang kedua, persediaan barang dagang akhir ditulis di debit, ikhtisar laba rugi ditulis di kredit. Selanjutnya, pendekatan harga pokok penjualan atau disebut juga dengan HPP, yaitu HPP di debit, persediaan barang dagang awal di kredit. Kemudian HPP di debit, pembelian ditulis di kredit. Yang ketiga, HPP di debit, beban angkut pembelian di kredit. Selanjutnya yang keempat, retur pembelian dan pengurangan harga di debit, HPP-nya di kredit. Nah, potongan pembeliannya di debit, HPP-nya di kredit. Selanjutnya, persediaan barang dagang akhir di debit, HPP di kredit. Yang kurang paham silakan ditanyakan. Jadi kita latihan soal ya. Nah, di sini kita mulai dulu soalnya.
dari UD Jaya neraca saldo per 31 Desember 2017. Ini bentuk neraca saldonya. Ya. Bentuk neraca saldonya kas 6 juta, piutang dagang, nah, kurang lebih saja seperti di perusahaan jasa. Jurnal penyesuaiannya, nah, keterangan untuk penyesuaian per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut. Nilai persediaan barang dagang per 31 Desember 2017 adalah 13.500.000. Ya. Nah, di sini ini disebut persediaan akhir ya. Ini disebut persediaan akhir. Nah, yang ini adalah yang ini disebut persediaan awal. Ya. Nah, selanjutnya persediaan perlengkapan kantor 50.000. Nah, ini pencatatannya sama seperti perusahaan jasa. Ya. Untuk pembahasannya saya akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya sudah dulu. Yang kurang paham silakan ditanyakan. Saya sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.